Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Misteri Rumah Pocong Sumi yang terkenal angker di kota gede. Bikin bulu kuduk merinding. Sahabat sebuah kisah, entah kenapa Jogja banyak sekali bangunan horor. Kisah-kisah di baliknya pun bikin bulu kuduk merinding. Mulai dari rumah yang tak kasat mata yang viral di media sosial, rumah angker versi Raditya Dika juga mempunyai sisi horor, dan rumah-rumah tua lainnya yang legendaris. Ini belum termasuk beberapa cagar budaya seperti Benteng Peredebok maupun Panggung Kerapiak. Hal ini mungkin karena usia bangunan tersebut sudah cukup tua, dan Jogja akan kental dengan suasana kejawen yang tidak bisa dilepaskan dari hal-hal mistis. Salah satu rumah yang dikenal angker lainnya adalah sebuah rumah tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun yang berada di kota gede. Rumah ini disebut Rumah Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi adalah rumah tua yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Bangunan tua mangkrak dengan segala kisah di baliknya tentu menarik untuk dikunjungi bagi para penyuka horor. Rumah ini cukup populer karena sering masuk TV dalam acara misteri. Bahkan kata penjaganya, Heri Panja, host Dunia Lain, sempat gak kuat saat berada di sana. Suasananya pengap dan hawanya tidak enak, seolah ada banyak sosok yang mengamati namun tak terlihat. Konon, banyak saksi mata yang pernah melihat pocong Sumi ini berdiam diri di teras rumah. Biasanya, waktu kemunculannya pada pukul 10 malam ke atas, ketika jalanan sudah sangat sepi dan gelap. Jadi kalau kamu melintasi rumah ini pada jam 10 malam, jangan kaget kalau lihat pocong Sumi berdiri diam di teras rumah. Menurut penjaga rumah ini dibangun pada tahun 1860 dan dimiliki oleh Menteri Agama di zaman Soeharto. Rumah ini sudah mangkrak kurang lebih dari 40 tahun. Kalaupun ditempati, cuma bertahan sebentar lalu kosong lagi. Status rumah ini tak bisa dihuni dan tidak bisa dijual karena masih hak waris 3 anak. Pemilik rumah ini sudah meninggal dunia dan anak-anaknya memilih tinggal di rumah lain. Salah seorang netizen bernama Dimas pernah mampir ke rumah tersebut untuk jalan-jalan. Ternyata mata batinnya bisa melihat banyak penampakan seperti kerajaan kera putih, noni Belanda, ular dengan mustika di kepalanya, kuntilanak, juga ada genderuwonya. Itu baru di luarnya saja. Di dalamnya lebih mengerikan. Lebih ramai makhluk gaib yang berdiam di kamar itu. Dia pun berkata kalau pocong Sumi sendiri berada di teras dan sering menampaki orang yang lewat. Kalau kata penjaganya, ramai banget kayak Malioboro. Ada sejarah versi lain yang Hipwi berhasil temukan. Berdasarkan buku Jogja Hidden Story, ternyata kisah pocong Sumi cukup panjang, tepatnya pada tahun 1935. Dahulu, rumah tersebut dihuni oleh Mbak Sumi dan suaminya. Rumah bergaya Indis adalah warisan orang tua Mbak Sumi yang juga pengusaha batik, termasuk suaminya. Di suatu malam, suami Mbak Sumi akan keluar rumah untuk urusan bisnis. Suaminya sudah berpesan agar jangan membuka pintu, mengingat Mbak Sumi sedang sendirian. Ternyata rumah itu sudah diincar oleh rombongan perampok berjumlah 3 orang. Mereka menggedor-gedor pintu dengan dalih suaminya kecelakaan. Mbak Sumi yang panik segera membuka pintu, lupa akan pesan suaminya. 3 perampok tersebut segera menjarah harta benda di rumah tersebut. Mbak Sumi pun diperkosa, lalu dicekik lehernya hingga meninggal. Akibat kejadian tersebut, rumah tersebut ditinggal penghuninya. Karena kosong, banyak makhluk gaib
yang akhirnya menghuni tempat tersebut. Ada yang menjelma sebagai pocong Mbak Sumi untuk menakuti orang yang lewat. Boleh percaya atau tidak. Yang jelas, rumah ini sering jadi lokasi uji nyali dan acara liputan mistis di televisi. Bukti kalau rumah pocong Sumi ini beneran angker. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.